Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menampilkan sebuah video yang bertemakan Nahdlatul Ulama. Nah, sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Sebelumnya, nama saya Raisa Mani dan selanjutnya Saya Intan Aisyah Chandra. Halo, aku Adnan Hanif Alfikri. Halo, aku Dia Setiawati. Nah, kami dari kelompok 6 akan menampilkan sebuah video tentang Nahdlatul Ulama. Tahu nggak siapa itu Nahdlatul Ulama? Saksikan terus ya videonya. Kalian udah tahu belum sih sejarah dari Nahdlatul Ulama itu apa? Kalau belum tahu, sini aku jelasin. Jadi, Nahdlatul Ulama itu merupakan organisasi keagamaan yang berdiri di tanggal 31 Januari tahun 1926. Pendiri Nahdlatul Ulama yaitu Kiai Haji Hasyim Asy'ari di Jombang, Jawa Timur. Dalam bahasa Indonesia, Nahdlatul Ulama memiliki arti kebangkitan ulama. Tujuan dari dibentuknya NU yaitu untuk memahami dan mengamalkan ajaran Islam. Pendirian Nahdlatul Ulama memiliki keterkaitan dengan perkembangan keagamaan dan politik dunia Islam pada masa itu. Arab Saudi tengah mengalami pembaruan di tahun 1924. Syarif Hussein yang menganut aliran Sunni dikalahkan oleh Abdul Aziz bin Saud yang menganut paham Wahabi. Bersamaan dengan kejadian tersebut, Kiai Haji Wahab Hasbullah mengutarakan gagasan mengenai diperlukannya sebuah organisasi keagamaan untuk berdiri. Selang 2 tahun kemudian, Nahdlatul Ulama didirikan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari pada tahun 1926. Nahdlatul Ulama merumuskan Kitab Qonun Asasi atau yang dikenal dengan Prinsip Dasar dan Kitab I'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kitab Qonun Asasi berperan sebagai pedoman dasar dan pokok pikiran organisasi yang diperkenalkan oleh pendiri Nahdlatul Ulama yaitu Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Sedangkan Kitab I'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah sendiri memuat paham dan keyakinan yang dianut oleh kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah dan berpegangan pada ajaran Nabi Muhammad SAW serta para sahabat. NU lahir tahun 26 itu adalah menstrukturkan yang kultural. Karena itu ada semacam gap antara wadah dan isinya. Wadahnya modern, isinya tradisional. Organisasi ini berkomitmen untuk memperkuat ajaran agama Islam tradisional serta ikut berperan dalam pembangunan sosial dan politik, juga menjaga perdamaian umat muslim. Selain berperan sebagai sebuah organisasi keagamaan, Nahdlatul Ulama juga merangkap menjadi badan amal yang mendanai sekolah dan rumah sakit, serta membantu mengurangi angka kemiskinan. Melalui sejarah yang panjang, Nahdlatul Ulama menjadi salah satu organisasi keagamaan terbesar di Indonesia. Tadi itu kan udah dijelasin nih tentang sejarah dari Nahdlatul Ulama. Nah, teman-teman tahu nggak sih apa aja peran penting Nahdlatul Ulama bagi bangsa dan negara pada saat itu? Salah satu peran penting Nahdlatul Ulama di Indonesia pada masa kolonial yaitu di bidang pendidikan. Nah, di bidang pendidikan itu terdapat 2 sekolah yang pernah dimiliki oleh NU bahkan sampai sekarang, yaitu adalah pondok pesantren dan madrasah. Nah, pondok pesantren dan madrasah ini merupakan peranan penting bagi NU di bidang pendidikan. Nah, pada Muktamar NU yang kedua pada tahun 1927, pembahasan paling penting di dalam muktamar itu adalah terkait dengan pembiayaan dan pengajaran di pondok pesantren dan madrasah pada saat itu. Nah, selanjutnya pada Muktamar NU yang ketiga pada tahun 1928 yang dilaksanakan di Surabaya itu membahas tentang pengembangan dari pesantren dan madrasah pada saat itu. Selanjutnya itu adalah ciri-ciri dan metode yang pernah digunakan oleh NU dalam bidang pendidikan. Yang pertama, dalam ciri-ciri NU mengajarkan pada 2 macam ciri, yaitu berdikari atau yang artinya adalah mandiri untuk bergerak, dan yang kedua memasyarakat atau yang artinya adalah memberikan dukungan kepada masyarakat. Nah, itu tadi 2 macam ciri
yang disampaikan oleh yang pernah diterapkan NU dalam bidang pendidikan. Nah, selain itu, NU yang berbasiskan pada pesantren juga mengajarkan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan metode pendekatan pendidikan yang tradisional. NU yang dipimpin oleh Hadratus Syekh dan kiai-kiai sepuh pada waktu itu menanamkan kepada orang NU seperti halnya kiai-kiai pesantren menanamkan kepada santri-santrinya bahwa kita itu orang Indonesia yang beragama Islam, bukan sekedar orang Islam yang kebetulan di Indonesia. Sehingga kalau ada sesuatu yang mengancam Indonesia, otomatis sebagai orang Indonesia tidak usah disuruh siapa-siapa, tidak usah ditanya kontribusi segala macam, itu rumah-rumahnya sendiri. Tadi kita udah bahas sejarah dan peran penting dari organisasi NU sendiri. Selanjutnya kita bakal bahas tokoh-tokoh yang ada di organisasi NU. Nah, kalian ada yang tahu gak siapa aja tokoh-tokoh dari organisasi NU? Kalau belum tahu, ayo kita bahas. Yang pertama ada Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Beliau merupakan pendiri dari organisasi Nahdlatul Ulama dan pendiri pesantren Tebu Ireng, Jombang. Beliau merupakan pejuang nasional yang tidak pantang menyerah. Beliau juga yang menginisiasi Laskar Hizbullah dan Laskar Fisabilillah. Yang kedua ada Kiai Haji Zainul Arifin. Beliau bernama panjang Zainul Arifin Pohan. Ia merupakan pejuang Panglima Laskar Hasbiullah. Ia tercatat pernah menjadi Perdana Menteri Indonesia. Beliau juga merupakan ketua dari DPR Gotong Royong. Yang ketiga ada Kiai Haji Ahmad Wahid Hasyim. Beliau merupakan putra dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Beliau juga tercatat sebagai anggota PUPKI dan anggota PTKI dan turut andil dalam perumusan butir-butir Pancasila, berada di tim 9. Yang keempat ada Kiai Haji Ilham Holid. Beliau merupakan mantan wakil Perdana Menteri Indonesia. Beliau juga pernah menjadi ketua umum pengurus besar Nahdlatul Ulama atau yang disingkat PBNU. Beliau menjabat sekitar tahun 1960 hingga 1970. Yang kelima ada Kiai Haji Syamun. Beliau merupakan pengurus NU dari daerah Serang, Banten. Beliau juga diangkat sebagai brigadir dan memimpin perang gerilya di Banten. Yang keenam ada Kiai Haji Masykur. Beliau juga merupakan anggota BPUPKI dan juga turut andil dalam pembentukan atau perumusan butir-butir Pancasila. Yang ketujuh ada Usmar Ismail. Beliau merupakan pelopor dari perfilman Indonesia sehingga dijuluki sebagai Bapak Film Indonesia. Beliau juga pernah menjadi ketua PBNU pada tahun 1965 sampai 1970. Itu tadi materi yang sudah kita berikan tentang Nahdlatul Ulama. Semoga bermanfaat ya teman-teman, dan sampai jumpa. Dah.